Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 3.3.12 Packet Tracer VLAN Configuration. Langsung saja, di sini terdapat addressing table, lalu terdapat objektif, background, dan part 1, part 2. Bisa kita lihat di sini pada objektifnya itu terdapat 3 objektif. Yang pertama yaitu memverifikasi konfigurasi VLAN default. Yang kedua, mengkonfigurasi VLAN. Yang ketiga yaitu menetapkan VLAN ke port. Lalu di sini terdapat background ya, yang dimana VLAN ini berguna dalam administrasi grup logis, memungkinkan anggota grup untuk dipindahkan, diubah, atau ditambahkan dengan mudah. Aktivitas ini berfokus pada pembuatan dan penamaan VLAN, serta penetapan port akses ke VLAN tertentu. Langsung saja ke part 1, yaitu View the Default VLAN Konfigurasi. Melihat konfigurasi VLAN default. Jadi pada S1 menjalankan perintah yang menampilkan semua VLAN yang dikonfigurasi secara default semua antar muka ditetapkan ke VLAN 1. Langsung saja di sini kita bisa ke S1. Lalu show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa melihat ringkasan VLAN. Di sini terdapat VLAN 1 dengan name default dan statusnya aktif. Bisa kita lihat portsnya. Lalu terdapat VLAN yang lain di sini. Lalu step kedua, kita akan memverifikasi konektivitas antara PC pada jaringan yang sama. Di sini kita perhatikan bahwa setiap PC ini dapat melakukan ping ke PC lain yang berbagi subnet yang sama, yaitu PC 1 dapat melakukan ping ke PC 4, PC 2 dapat melakukan ping ke PC 5, dan PC 3 dapat melakukan ping ke PC 6. Langsung saja kita ke PC 1. Lalu PC 4 kita ping 172.17.10. Nah, di sini dia berhasil ya. Lalu dari PC 2 ke PC 5. Pin 172.17 ini IP-nya. Tik 20.25. Nah, di sini juga dia berhasil nge-ping PC 5. Lalu dari PC 3 nge-ping ke PC 6. Pin 172.17.30.26.
Nah, di sini berhasil replay. Lalu manfaat di sini terdapat pertanyaan. Jadi ping ke host di jaringan lain tuh dia gagal. Lalu manfaat apa yang dapat diberikan VLAN pada jaringan? Jadi manfaat utama penggunaan VLAN adalah sebagai keamanan, pengurangan biaya, kinerja yang lebih cepat atau lebih tinggi, mitigasi badai siaran atau broadcast, peningkatan efisiensi staf TI, dan manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. Selanjutnya, part kedua, konfigurasi VLAN. Step pertama, kita akan membuat dan memberi nama VLAN pada S1. Kita ke S1. Lalu di sini kita akan membuat nama VLAN yaitu dengan nama fakulti atau staff. Di sini kita bisa masuk ke config. Lalu VLAN 10, kita masuk ke VLAN 10. Name itu fakulti atau staff. Nah, sudah. Lalu yang B, kita akan membuat VLAN pada VLAN yang tersisa, yaitu VLAN 20 dengan nama student, VLAN 30 guest atau default, VLAN 99 manajemen and native, VLAN 150 itu voice. Langsung saja kita ke exit dulu. Lalu kita ke VLAN 20. Namanya itu student. Exit. Lalu VLAN 30. Namanya itu guest. Default. Exit. Lalu ke VLAN 99 dengan nama manajemen. Dan native. Exit. Lalu ke VLAN 150 dengan nama voice. Nah, sudah ya. Lalu step kedua yaitu memverifikasi konfigurasi VLAN. Jadi perintah mana yang hanya akan menampilkan nama VLAN, status, port terkait pada switch. Kita di sini keluar. Lalu di sini kita bisa menggunakan perintah solve VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat nama VLAN-nya itu bertambah ya. Tadi di sini cuma ada VLAN 1, lalu di sini bertambah yang telah kita tambahkan tadi namanya VLAN 10, 20, 30, 99 dan 150. Lalu statusnya bisa kita lihat di sini aktif, lalu nama yang telah kita masukkan. Lalu pada step ketiga, yaitu kita akan membuat VLAN pada S2 dan S3 menggunakan perintah yang sama dari langkah 1 untuk membuat dan memberi nama VLAN yang sama pada S2 dan S3.
Lalu kita ke S2. Lalu kita ke VLAN 10. Name itu tadi faculty staff. Lalu ke VLAN 20. Name itu students. Lalu ke VLAN 30 dengan name class. Lalu ke VLAN 99 dengan name management dan native. Lalu ke VLAN 150 dengan nama itu voice. Nah, sudah. Lalu step keempat itu memverifikasi konfigurasi VLAN. VLAN. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita lakukan hal sama pada S3. Itu kita ke VLAN 10. Namanya faculty staff. Lalu ke VLAN 20 students. Ke VLAN 30 dengan nama class default. Lalu ke VLAN 99 name management dan native. Lalu ke VLAN 150 name voice. Kita solve VLAN brief. Nah, di sini udah muncul juga ya. Lalu ke part ketiga yaitu menetapkan VLAN ke port. Lalu step pertama yaitu menetapkan VLAN ke port aktif di S2. Kita tuh akan mengkonfigurasi interface sebagai port akses dan menetapkan VLAN sebagai berikut. Ini VLAN 10 fast Ethernet 0/11. Lalu kita ke S2. Di sini kita masuk ke config tab. Lalu interface F0/11. Lalu switch port not access. Terus switch port akses VLAN 10. Lalu kita akan menetapkan
yang tersisa ke VLAN yang sesuai, yaitu VLAN 20 itu fast Ethernet 0/18, VLAN 30 itu fast Ethernet 0/6. Kita ke switch port, kita ke interface F0/18. Lalu switch. Kita menggunakan perintah yang sama. Lalu switch port akses VLAN 20. Lalu masuk ke interface F0/6. Itu switch port X ada akses, terus switch port VLAN 30. Nah, sudah. Lalu pada step kedua, kita akan menetapkan VLAN aktif ke port aktif pada S3. Jadi S3 menggunakan penetapan port akses VLAN yang sama dengan S2. Kita konfigurasi interface sebagai akses dan tetap menetapkan VLAN sebagai berikut, yaitu VLAN 10 fast Ethernet 0/11, VLAN 20 fast Ethernet 0/16, VLAN 30 fast Ethernet 0/16. Kita ke S3. Itu kita ke config T interface 0/11, lalu switch port akses switch port akses VLAN 10, lalu interface F0/18, lalu ininya switch port akses VLAN 20, lalu interface F0/6, ini switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Nah, sudah. Lalu pada step ketiga, yaitu menetapkan voice VLAN ke fast Ethernet 0/11 pada S3. Jadi seperti yang ditunjukkan pada topologi, interface S3 fast Ethernet 0/11 terhubung ke telepon ke IP telepon Cisco dan PC4. Telepon IP ini berisi switch 10/103 port terintegrasi. Satu port pada telepon ini diberikan label switch dan terhubung ke F0/4. Port lain pada telepon ini diberikan label PC dan terhubung ke PC4. Telepon IP ini juga memiliki port internal yang terhubung ke fungsi-fungsi telepon IP.
Lalu interface S3F0/11 harus dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas pengguna ke PC 4 menggunakan VLAN 10 dan lalu lintas voice ke telepon IP menggunakan VLAN 150. Interface juga mengaktifkan COS dan mempercayai nilai kelas layanan atau COS yang ditetapkan oleh telepon IP. Lalu lintas suara IP memerlukan output minimum untuk mendukung kualitas komunikasi suara yang memadai. Jadi perintah membantu switch port untuk menyediakan throughput minimum ini. Nah, bisa kita lihat perintahnya. Lalu kita exit. Kita ke interface F0/11. Lalu MLS, COS, trust, COS. Lalu switch port, voice, VLAN 150. Lalu step keempat yaitu kita akan memverifikasi hilangnya konektivitas. Sebelumnya, PC yang berbagi jaringan yang sama dapat saling ping dengan sukses. Lalu kita coba ke S2. Solve VLAN RIP. Nah, bisa lihat ya di sini. Solve VLAN RIP. Lalu sama ya seperti ini. Coba kita ping antara PC 1 dan PC 4. PC ping 172, 17, 10, 24. Nah, di sini dia RTO. Kalau ada pertanyaan, meskipun port akses telah ditetapkan ke VLAN yang sesuai, apakah pingnya berhasil? Di sini bisa kita lihat pingnya itu RTO atau tidak berhasil, karena port antar switch berada di VLAN 1 dan PC 1 serta PC 4 berada di VLAN 10. Di sini ada pertanyaan juga, apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, jawabannya itu kita dapat melakukan konfigurasi port antar switch sebagai port trunk. Di sini VLAN 10 sama VLAN 30. Kita kasih namanya. Ini kita ke VLAN. Name itu tadi typo.
difficulty. Lalu kita ke VLAN. Kita lihat coba tadi VLAN berapa. VLAN 30. VLAN 30 nama name list default. Nah, sudah 100% ya completionnya. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.